Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Izin memperkenalkan diri, saya Revita Isneni Pohan dengan NPM 2313053022 dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Lampung. Maksud dan tujuan saya membuat video tutorial penyelesaian soal geometri dan pengukuran menggunakan aplikasi GeoGebra, yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Geometri dan Pengukuran yang diampu oleh Bapak Jody Setia Hermawan, Magister Pendidikan. Baik, untuk soal yang pertama di sini terkait transformasi geometri, yang mana di sini diketahui sebuah segitiga sembarang yang memiliki koordinat titik A sama dengan min 12, min 2, titik B-nya min 4,6, dan titik C sama dengan min 4, min 4, ditranslasikan dengan vektor sama dengan koordinat titik X-nya 10 dan titik Y-nya min 5. Tentukan titik koordinat baru segitiga ABC tersebut. Jadi di sini kita diminta untuk mencari titik koordinat baru dari segitiga yang telah mengalami translasi atau pergeseran. Sebelum itu kita salin terlebih dahulu soalnya, kemudian kita pindahkan ke aplikasi GeoGebra supaya agar memudahkan kita untuk memasukkan titik-titik koordinatnya nanti. Selanjutnya kita memasuki aplikasi GeoGebra-nya, kemudian pilih menu graphing. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu soalnya. Di bagian input bisa kita paste. Kemudian kita beri tanda petik supaya teksnya nanti muncul. Tanda petik yang di sini bisa kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita ketik ulang untuk titik koordinat A-nya sama dengan min 12, min 2, tutup kurung. Sudah, tinggal kita klik di sini. Nah, di sini sudah muncul untuk soal nomor 1. Di sini bisa langsung kita masukkan titik-titiknya dengan melihat pada soal yang tertera. Kita tekan menu tools, kemudian menu point. Kita sesuaikan untuk titik A berada di koordinat min 12, min 2, kemudian titik B min 4,6 dan titik C-nya min 4, min 4. Kita cek terlebih dahulu apakah sama dengan soal. Titik A-nya min 12, min 2, titik B-nya min 4,6 dan titik C-nya min 4, min 4. Sudah benar, dan sekarang langkah selanjutnya ialah memperjelas bentuk dari titik-titik ini dengan menekan menu poligon yang ada di sini. Kita pilih menu poligon, lalu kita sambungkan pada titik-titik yang ada di sini. Maka di sini terbentuklah sebuah segitiga. Langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan titik koordinat vektornya dengan menekan menu vektor yang ada di sini. Kita tekan, kemudian kita input titik koordinatnya. Kita input T sama dengan 10, min 5. Maka di sini sudah terbentuk garis vektornya. Kemudian bisa langsung kita translasikan segitiganya dengan menekan menu tools, kemudian kita masuk ke bagian transform. Lalu kita pilih yang bagian translate by vector, kita tekan. Lalu kita tekan bidang segitiganya dan garis vektornya. Maka di sini sudah terbentuk translasi dari segitiga ABC yang awal. Di sini tertera titik A aksen, B aksen, dan C aksen sebagai
translasi dari titik A, B, C. Bisa kita lihat di sini hasil dari translasi titik A, B, C pada segitiga sembarang, yaitu A aksen sama dengan min 2, min 7, B aksen 6,1, dan C aksen 6, min 9. Sekarang kita sesuaikan dengan hitungan manual apakah sama. Kita buka Word, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini sudah tertera jawaban hasil hitungan manual. Di sini tertera A aksen sama dengan min 2, min 7, B aksen sama dengan 6,1, dan C aksen sama dengan 6,9. Jadi di sini sudah jelas terlihat bahwa hasil dari hitungan manual dengan yang di aplikasi GeoGebra itu sama. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Ini tentang bangun ruang, yang mana di sini diketahui sebuah bangun ruang kubus memiliki panjang rusuk 15 cm. Tentukan A. Jarak antara titik B dengan garis diagonal AG, dan B. Volume kubus. Langsung kita kembali ke aplikasi GeoGebra-nya. Nah, di sini kita bisa keluar dulu dari menu graphing, kemudian kita masuk ke menu 3D Calculator. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan koordinatnya yang diminta pada soal itu dengan panjang rusuk 15. Kita tekan menu Tools, kemudian menu Cube, lalu kita tekan koordinatnya mulai dari titik 0 dan titik 15. Kita cek apakah sudah pas. Ya, sudah. Jadi di sini sudah terbentuk sebuah kubus dengan panjang rusuk 15 cm. Nah, pada soal A kan kita diminta untuk mencari jarak antara titik B dengan garis AG. Maka dari itu kita buat terlebih dahulu garis diagonal AG dengan menekan menu Tools, kemudian kita pilih menu segmen, kita tekan dan kita tekan titik A, kemudian titik G. Nah, di sini sudah terbentuk garis diagonal AG. Untuk menghitung jarak antara titik B ke garis AG, kita perlu memfokuskan antara titik A, B, dan G di sini. Maka dari itu kita bisa bersihkan terlebih dahulu bentuk kubus yang ada di sini supaya lebih jelas terlihat. Sebelum itu kita perjelas terlebih dahulu garis ABG-nya menggunakan menu yang ada di sini. Kita pencet menu poligon, kemudian kita tekan titik A, B, dan G, kemudian ke A lagi. Nah, di sini sudah terbentuk dengan jelas bagian yang akan kita hitung untuk menemukan jawaban A. Lalu selanjutnya kita bisa bersihkan terlebih dahulu bentuk kubusnya dan juga garis koordinatnya supaya kita bisa melihat dengan jelas. Kita bersihkan titik-titik koordinatnya dulu yang lain. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya bentuk dari titik A, B, dan G. Nah, untuk mencari jarak antara titik B ke garis AG, kita buat garis perpotongan terlebih dahulu menggunakan menu Tools. Kemudian kita pilih menu Perpendicular Line. Kita tekan, kemudian kita tekan titik B lalu garis AG. Nah, di sini muncul garis perpotongan. Kita perlu memastikan apakah garis ini sudah tegak lurus
baru kita bisa menghitung jarak antara titik B dan garis AG. Sebelum itu kita buat titik di bagian titik potongnya. Kita buat dengan menekan garis yang ada di sini. Kita tekan intersect, kemudian kita tekan garis perpotongannya dan garis AG. Maka di sini tercipta sebuah titik potong. Di sini kita ubah terlebih dahulu titiknya. Nama titiknya menjadi O. Kita ubah menjadi O saja, kemudian warnanya juga kita bedakan. Menjadi warna pink supaya membedakan antara titik asli dengan titik potongnya. Nah, kemudian kita bisa cek terlebih dahulu apakah garisnya ini sudah tegak lurus dengan menggunakan menu bagian measure yang ada di sini. Kemudian kita tekan menu angel. Kita tekan titik B, C, G. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa di sini sudut BCG memiliki sudut 90 cm. Maka di sini sudah terbukti bahwa garisnya tegak lurus. Maka dari itu bisa kita hitung jarak antara titik B ke garis AG-nya dengan cara kita kembali ke menu tools. Kemudian kita pilih di bagian distance or length, kita tekan, kemudian kita tekan titik B dan titik perpotongan tadi yaitu titik O. Nah, maka di sini sudah muncul hasilnya, hasil dari jarak antara titik B ke garis AG yaitu 12,25. Kemudian kita cek atau kita samakan dengan hasil hitungan manual. Kita pindah ke Word terlebih dahulu. Di sini sudah ada hasil hitungan manualnya. Di sini tertera bahwa jarak antara titik B ke garis AG-nya atau BO ini sama dengan 5/6 atau 12,25. Nah, di sini sudah jelas bahwa jawaban antara hitungan manual yang ada di sini dengan yang ada di aplikasi GeoGebra itu sama. Kemudian kita lanjut ke soal 2B, yaitu diminta untuk menghitung volume kubus. Kita kembali ke menu GeoGebra. Kemudian kita kembalikan terlebih dahulu bentuk kubusnya. Nah, di sini sudah terbentuk kembali bentuk kubusnya. Nah, untuk mencari volume kubus, kita bisa menekan menu tools yang ada di sini. Kemudian kita beralih ke bagian bawah. Kita tekan menu volume, kemudian kita tekan bidang kubusnya yang di sini. Maka di sini langsung muncul hasil dari volume kubus, yaitu 3375. Selanjutnya kita pastikan dengan hitungan manualnya apakah sama. Rumus volume kubus itu ialah volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Maka di sini karena sisinya adalah rusuknya 15 cm, maka 15 kali 15 kali 15 hasilnya yaitu 3375 cm. Nah, jadi di sini sudah terbukti bahwa jawaban yang berada di GeoGebra dan juga dari hasil hitungan manual itu sama. Sekian cara penyelesaian soal-soal dari nomor 1 dan nomor 2 menggunakan aplikasi GeoGebra. Mohon maaf apabila ada salah perkataan dan juga salah dari prosesnya. Sekian dari saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.